Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen aset bank syariah. Di mana poin pertama ada pendahuluan. Dalam konteks perbankan dalam keuangan, pemahaman mengenai aset bank merupakan hal yang fundamental. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki berbagai jenis aset yang mendukung operasional dan menghasilkan pendapatan. Manajemen aset yang efektif menjadi kunci bagi kesehatan dan keberlanjutan suatu bank. Secara garis besar, aset bank dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama aset produktif dan yang kedua aset non-produktif. Adapun poin kedua yaitu aset produktif dan non-produktif, di mana aset produktif merupakan aset secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan pendapatan bagi bank. Aset ini merupakan inti dari bisnis perbankan. Contohnya seperti kredit, surat berharga, pendapatan pada bank, penyertaan modal, aset tetap yang digunakan dalam operasional. Sedangkan aset non produktif adalah aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi bank. Aset ini umumnya merupakan aset yang kurang likuid atau bermasalah. Contohnya aset tetap yang tidak digunakan. Yang kedua, aset yang diambil alih. Yang ketiga, kredit bermasalah. Yang keempat, rekening antar kantor. Adapun poin ketiga yaitu penilaian kualitas aset produktif. Penilaian kualitas aktif produktif merupakan kredit yang diberikan merupakan proses krusial untuk mengukur risiko dan potensi kerugian bank. Umumnya kualitas aset produktif ini diklasifikasikan menjadi lancar, dalam perhatian khusus atau DPK, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penelitian kualitas aset produktif berdasarkan beberapa faktor, termasuk ketepatan pembayaran, kondisi keuangan debitur, prospek keusahaan debitur, kualitas agunan, dan faktor lain. Adapun poin keempat yaitu pembiayaan atau funding. Pembiayaan atau pendanaan merupakan sumber daya bank untuk membiayai aset-aset produktifnya. Sumber pembiayaan bank ini dapat berasal dari dana pihak ketiga, dana pihak pertama, pinjaman dan pinjaman lain, penerbatan surat berharga, dan pinjaman bank lain. Struktur pembiayaan sehat adalah diversifikasi sumber dana biaya dana yang efisien dan kesesuaian antara jangka waktu pendanaan dan jangka waktu aset produktif. Mungkin itu saja saya materi. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, 6, dan 7. Nah, adapun materi yang kelima yaitu penempatan pada Bank Indonesia dan pemerintah. Materi ke-6 yaitu surat berharga syariah, dan yang materi ke-7 yaitu penyertaan modal dan penyertaan modal sementara. Nah, di sini saya akan menjelaskan terdahulu mengenai materi yang kelima yaitu penempatan pada Bank Indonesia dan pemerintah. Nah, yang dimaksud dengan penempatan pada Bank Indonesia dan pemerintah yaitu kualitas aset produktif dalam bentuk penanaman dana pada Bank Indonesia dan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan lancar. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu surat berharga syariah. Nah, di sini bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai aset produktif dalam bentuk surat berharga syariah. Berdasarkan kebijakan dan prosedur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku. Nah, adapun kualitas aset produktif dalam bentuk surat berharga syariah yang diakui berdasarkan nilai pasar yang ditetapkan lancar sepanjang memenuhi persyaratan tersebut. Adapun persyaratannya yaitu yang pertama,
aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Yang kedua, terdapat informasi nilai pasar secara transparan. Dan yang ketiga, telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai dengan perjanjian. Dan yang keempat yaitu belum jatuh tempo. Nah, adapun kualitas surat berharga syariah yang tidak memenuhi persyaratan tersebut atau yang diakui berdasarkan harga perolehan yang ditetapkan, yaitu yang bagian A lancar apabila yang pertama memiliki perangkat investasi atau lebih tinggi, yang kedua telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai dengan perjanjian, dan yang ketiga belum jatuh tempo. Yang bagian B yaitu kurang lancar apabila yang pertama memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi, yang kedua terdapat penundaan pembayaran margin bagi hasil, ujrah berkala atau kewajiban lain yang sejenisnya, dan yang ketiga belum jatuh tempo. Nah, apabila yang pertama ini memiliki peringkat paling kurang satu tingkat di bawah peringkat investasi, yang kedua tidak terdapat penundaan pembayaran margin bagi hasil, ujrah berkala atau kewajiban yang lain dan sejenisnya, dan yang ketiga itu belum jatuh tempo. Nah, adapun bagian C yaitu macet. Nah, apabila surat berharga syariah tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud pada bagian A dan bagian B tadi. Nah, adapun materi yang selanjutnya yaitu mengenai penyertaan modal dan penyertaan modal sementara. Di sini penilaian penyertaan modal dilakukan berdasarkan bagian A yaitu metode biaya, bagian B metode ekuitas, dan bagian C nilai wajar dengan mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Adapun kualitas penyertaan modal yang dinilai berdasarkan metode biaya ditetapkan sebagai berikut, yaitu bagian A lancar. Nah, apabila investasi memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. Bagian B kurang lancar apabila investasi mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% dari modal investasi berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. Bagian C diragukan. Nah, apabila investasi mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% sampai dengan 50% dari modal investasi berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. Dan yang terakhir bagian D yaitu macet. Nah, apabila presentasi mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% dari modal investasi berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. Adapun kualitas penyertaan modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas atau berdasarkan nilai wajar ditetapkan lancar. Dalam rangka penyertaan modal, bank wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal atau prinsip syariah. Nah, adapun penilaian kualitas penyertaan modal sementara yang dilakukan dan ditetapkan seperti yang pertama yaitu lancar apabila jangka waktu penyertaan modal sementara belum melampaui 1 tahun, dan yang kedua kurang lancar. Nah, apabila jangka waktu penyertaan modal sementara telah melampaui 1 tahun, namun belum melampaui 4 tahun. Yang ketiga diragukan. Apabila jangka waktu penyertaan modal sementara telah melampaui 4 tahun, namun belum melampaui 5 tahun. Dan yang terakhir yaitu macet. Nah, apabila yang pertama ini jangka waktu penyertaan modal sementara telah melampaui 5 tahun, dan yang kedua investasi telah memiliki laba kumulatif, namun penyertaan modal sementara belum ditarik kembali. Adapun otoritas jasa keuangan berwenang menurunkan kualitas penyertaan modal sementara apabila terdapat bukti yang memadai bahwa yang pertama, penjualan penyertaan modal sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Nah, yang kedua, penjualan penyertaan modal sementara dalam jangka waktu 5 tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan. Dalam rangka penyertaan modal sementara,
Bank wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai prinsip. Aset non-produktif adalah aset yang tidak menghasilkan pendapatan secara langsung dalam kegiatan utama lembaga keuangan, misalnya piutang bermasalah, agunan yang diambil alih, atau aset yang tidak digunakan sementara. Penilaian kualitas aset non-produktif bertujuan untuk yang pertama mengetahui tingkat risiko dari aset tersebut, yang kedua menyesuaikan dengan standar kewajiban percadangan sesuai dengan regulasi misalnya dari OJK dan PSAK, dan yang ketiga mengklarifikasi aset berdasarkan tingkat kolektivitas. Selanjutnya penyisihan penghapusan aset dan cadangan kerugian penurunan nilai. PPA adalah percadangan dana untuk menutupi potensi kerugian akibat risiko tidak tertagihnya aktivitas produktif. Cadangan penurunan nilai atau CKPN digunakan dalam standar akuntansi untuk menghitung estimasi kegiatan kerugian atas aset keuangan secara expected loss dan bukan isen loss. Tujuannya yang pertama memberikan perlindungan atas kerugian masa depan, dan yang kedua menyesuaikan laporan keuangan agar mencerminkan kondisi real. Restrukturisasi pembiayaan atau jaminan ditarik. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya bank atau lembaga keuangan untuk memperbaiki kondisi pembiayaan bermasalah agar dapat kembali lancar dan minimalkan kerugian. Bentuk restrukturisasi yang pertama perpanjangan jangka waktu, yang kedua penurunan suku margin atau perubahan bagi hasil, dan yang ketiga konversi akad atau restrukturisasi total. Jika restrukturisasi tidak berhasil, yang pertama agunan dapat ditarik atau dieksekusi sebagai bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, yang kedua agunan ini dicatat sebagai aset yang diambil alih dan akan dinilai berdasarkan nilai wajar, dan yang ketiga lembaga wajib menyusun strategi untuk menjual agunan tersebut.